Oke teman-teman, kembali lagi di konten Ivan Studio Webcam bersama aku Ivan Piani, sang engineer GBS yang paling mantap, paling top nomor 1 hanya di Ivan Studio, dan tentunya selalu salam berkarya aja dulu. Oke ma bro, selamat datang kembali. Di video kali ini aku akan membahas tentang kesalahan-kesalahan saat meng-EQ. Nah, ini sering banget terjadi, apalagi buat teman-teman yang mungkin baru memulai, baru belajar tentang mixing, mastering, tentang dunia peraudioan ini. Nah, ini banyak terjadi banget kesalahan-kesalahan yang terjadi saat meng-EQ. Ini sudah aku rangkum di sini, semoga tidak ada yang terlewatkan ya, teman-teman. Nah, kesalahan yang pertama apa, teman-teman? Yaitu adalah tentang kita meng-EQ ditipu oleh mata dan telinga kita. Atau kita bisa simpelkan lagi, yaitu adalah terkadang kita itu meng-EQ dengan menggunakan mata. Seperti apa? Kita buka dulu ke projectnya. Bam. Oke. Untuk kesalahan pertama, teman-teman, di sini aku sudah ada satu project ini, teman-teman ya. Ini adalah project di lagunya Dwi Putri, channel YouTube-nya Dwi Putri. Kalian bisa dengerin, sudah ada di Spotify dan di semua platform digital ada. Seperti ini sampelnya. Saat hidup jatuh dalam cerita, tangis pecah di malam yang gelita, sesak menghimpit tanpa tujuan, sampai kau datang jamaku, Tuhan. Nah, kalian bisa dengerin di digital streaming platform ataupun video klipnya sudah tayang juga di YouTube-nya Dwi Putri official gitu, teman-teman. Nah, kembali lagi tadi tentang EQ dengan menggunakan mata saja, di mana itu akan bisa membuat kita tertipu oleh telinga dan mata kita sendiri. Aku sudah pernah buat kontennya. Aduh, kenapa aku belibet ya? Aku sudah pernah buat kontennya tentang mixing menggunakan metering. Nah, sebenarnya tidak ada yang salah dengan EQ menggunakan mata ini, karena di konten yang lalu pun, di video yang aku membahas tentang metering itu, aku juga menyarankan ketika kalian mixing ya gunakan dua indera ini, yaitu adalah telinga dan mata. Tetapi yang menjadi kesalahan adalah ketika keputusan kita kita ambil dengan berdasarkan atau dengan berlandaskan parameter yang kurang tepat. Salah satunya adalah mata. Semoga teman-teman bisa paham ya. Gini aja deh, langsung kita contohkan. Contoh di sini aku mau buka track cello di sini, teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari segi grafiknya, ini tuh jelek, teman-teman gitu. Bisa kita bilang jelek, teman-teman ya. Grafiknya ini kita boost so ekstrim ini, di high frekuensinya nih hampir sampai 10 dB. Ini ada 9,8 dB. Ya, kalau yang ini oke lah, katakanlah normal gitu ya. Nah, katakanlah yang tidak enak di mata itu ini, atau yang salah di mata tuh ini. Ketika ada yang naik segini, itu kita cenderung akan oke, berarti kita turunkan aja dong, jangan kebanyakan. Misalkan kita turun begini. Nah, secara grafik bagus. Ya kan, kalian bisa melihat di sini secara grafik ya dia terlihat lebih rapi, lebih bagus. Tetapi dari segi soundnya ternyata yang benar tadi yang dia ada di angka 9 dB tadi, 9,8 dB tadi. Kalau kita play solo begini, ini nanti akan ada kaitannya dengan poin selanjutnya. Nah, suaranya memang sudah oke kok. Nah,
ternyata suaranya memang sudah oke. Kalau ini misalkan kita berdasarkan mata, oh mas jelek mas, oh grafiknya gitu. Kok di video kemarin kan gunakan parameter gitu kan. Tapi di video tersebut aku ada catatan juga. Nah kalian bisa tonton tuh di video itu sebelum kalian menyimpulkan sesuatu dengan menonton konten ini. Ini kalau in konteksnya jadi nggak enak. Saat hidup jatuh dalam High frekuensinya kurang keluar. tangis pecah Beda dengan ketika kita boost tadi. gelita, Ya kan? sesak menghimpit tanpa tujuan sampai kau Nah, datang itu adalah contoh bahwa mata kita terkadang itu bisa menipu kita teman-teman. Jadi kembali lagi keputusannya ada di telinga. Maka di konten sebelumnya atau di video sebelumnya yang tentang metering itu, aku menyarankan kalian gunakan dua indera ini tapi persentasenya berbeda. Kalau aku biasanya telinga itu 70%, mata 30%. Jadi keputusan akhir tetap ada di telinga. Mata itu hanya untuk membantu saja supaya telinga kita tidak kalau kita hanya menggunakan satu parameter kan, kalau tersesat ya udah tersesat aja. Tapi kalau kita menggunakan dua, masih ada jalur lain yang bisa kita andalkan gitu. Itu salah satunya di track selo tadi. Contoh lain misalkan teman-teman ya, contoh lain biasanya ada di katakanlah di kick gitu ya. Ini kicknya masih tergolong normal sih gitu. Nih. Nah gitu. Ada beberapa kasus di mana kick itu sampai cutnya begini karena untuk menghilangkan boxy gitu ya. Nah terus nanti ini bisa begini juga. Nah misalkan begitu. Secara grafik mungkin gak enak, dilihat itu tidak menarik atau tidak rapi gitu ya. Tetapi secara sound terkadang EQ seperti ini memang dibutuhkan. Atau bahkan kebalikannya, kontras banget, ini bisa begini. Nah misalkan ini begini, bisa terjadi seperti ini. Nah ini contoh aja ya. Ini gak enak. Nah misalkan untuk lagu-lagu metal, untuk lagu-lagu cadas itu memang high frekuensinya atau jignya itu memang dikejar gitu kan. Memang biar jig gitu. Grafiknya jadi seamburadul ini. Nah cenderung ketika kita menggunakan mata, kita akan cenderung dirapikan aja biar enak ini. Nah secara psikologi manusia, mata kita itu akan mempengaruhi semuanya, mempengaruhi otak, mempengaruhi telinga. Akhirnya kita berasumsi bahwa oh iya kok dengan visual yang bagus, suaranya lebih bagus kok, lebih enak kok gitu. Padahal enggak teman-teman. Nah itulah, hati-hati menggunakan mata kita ketika kita meng-EQ. Sebenarnya ini bisa berlaku dimanapun, ketika kalian ngompres, ketika kalian adjust efek apapun, parameter apapun. Jangan 100% percaya dengan satu indera kalian saja atau percaya dengan mata kalian aja. Jangan teman-teman ya, keputusan tetap ada di telinga. Oke langsung biar tidak kelamaan teman-teman ya. Kesalahan yang kedua adalah boost atau kalian melakukan boosting, penambahan di frekuensi yang sebelumnya harusnya tidak perlu di-boost. Katakanlah biasanya ini terjadi di beberapa instrumen yang memiliki fundamental tertentu. Contoh misalkan kita di bass. Kita buka track bassnya di sini. Nah, di sini ada instrumen bass. Karena asumsi kalian ini adalah bass, ya toh? Wah, instrumennya bass Mas, berarti low-nya harus deng, harus geler, harus gitu. Kalian meng-EQ berdasarkan fundamental atau kalian boosting yang bahkan seharusnya dia menjadi tidak enak atau bahkan harusnya tidak di-boost atau bahkan bisa di-cut. Contohnya di bass. Di sini di bass malah aku cut teman-teman low frekuensinya. Nih.
Tuh. Bagaimana kalau misalkan, oh mas, low-nya harusnya di boost, kita boost begini. Nah biasanya kan begitu. Akan kecenderungan, oke mas, bass itu berarti bassnya harus di boost, high-nya harus dibuang. Nah inilah kesalahan teman-teman. Mixing jangan ngeboost EQ atau ngeboost frekuensi di solo atau konteksnya di fundamentalnya, jangan. Tetapi kalian cut and boost itu berdasarkan konteks keseluruhannya. Kalau kita boost frekuensi bassnya ini, frekuensi low-nya untuk instrumen bass itu cocok, betul, karena fundamentalnya di situ. Ya kan? Bener. Tetapi kalau kasusnya in konteks, semua musiknya kita bunyikan, belum tentu enak. Nih kita dengarkan. Saat hidup jatuh dalam Ya kan? Malah terjadi rumble. tangis pecah di malam yang gelap. Gak enak. Yang enak adalah ketika begini tadi. Sesak menghimpi tanpa tujuan. Lebih rapi. Sampai kau Iya nggak? datang jamaku, Tuhan. Nah, Kini jadi lebih enak, lebih rapi, meskipun fundamentalnya yang kita potong. Jadi in konteksnya, kalau kita dengerin solo, mas gak enak mas di solo. Nih, tuh jadi kopong mas, bassnya jadi cempreng. Masa instrumen bass cempreng? Iya, betul. Pendapat itu betul. Tetapi yang perlu kalian ingat teman-teman, sekarang siapa yang akan mendengarkan lagu kalian dengan kondisi di solo? Kan gak ada. Orang dengerin lagu kalian di Spotify, di YouTube, di Apple Music, gak ada yang dengerin bassnya aja. Mereka dengerin sudah posisi in konteks dengan seluruh musiknya bunyi. hidup jatuh dalam Maka kalian tidak usah memikirkan, oh mas kalau di solo jelek. Tidak perlu. Yang kalian butuhkan adalah ketika bunyi semuanya hasilnya bagus. Walaupun fundamentalnya dipotong, walaupun tidak sesuai dengan instrumennya. Oh bass low-nya dipotong, ya nggak apa-apa. Oh kick malah low-nya dipotong, nggak apa-apa. Kalau memang itu yang harus terjadi, kalau memang itu yang harus dilakukan, nggak apa-apa. Karena yang terpenting adalah in konteks. Jadi kesalahan nomor 2 adalah kalian meng-EQ tanpa konteks. Nah itu kesalahan yang kedua teman-teman. Oke, yang ketiga sekarang teman-teman. Kesalahan yang ketiga yaitu adalah terlalu banyak meng-cut atau cutting frekuensi. Jadi kalian terlalu banyak potong. Apa yang akan terjadi? Kalian akan kehilangan energi dari sebuah audio tersebut. Nah nanti ada pembelaan lagi begini, tapi mas itu memang gak enak. Jadi kalian terbiasa mungkin ya, kalian banyak nonton video tutorial, terus kalian diajarin tuh tentang swapping. Jadi swapping itu begini teman-teman. Nih tak contohkan lagi. Misal kita buka di vokal sini ya. Nah swapping itu begini. saat hidup jatuh dalam Nah, derita. jadi kalian swipe begini. Tangis pecah di malam yang gelita. Oh, ini nggak enak. Sesak menghimpi Potong. Nanti di sini. tanpa tujuan. Wah, ini hongki nggak enak. Geser lagi. Sini nggak enak. Potong. Iya atau tidak? Nah, iya atau iya. Nanti ke sini, wah, nggak enak. Potong. Akhirnya bukan masalah berapa dB yang terpotong, bukan masalah ini jadi 10 dB mas kepotong, bukan cuman itu saja. Tetapi akhirnya kalian terlalu banyak bandwidth yang terpotong. Katakanlah di sini 1000-nya dipotong, 500-nya terpotong, 2000-nya terpotong, 8000-nya terpotong. Semuanya kepotong dikit-dikit, bener cuman 1 dB, 2 dB, 3 dB. Tetapi jadi 15 bandwidth.
atau 15 titik frekuensi yang kalian potong. Hanya karena apa? Hanya karena kalian swab tadi, kalian swapping cit. Wah, nggak enak nih berdenging, potong. Cit. Oh, nggak enak nih berdengung, potong. Ya semuanya jadinya begitu. Semuanya akan ringing. Semuanya akan berdenging kalau di frekuensi tinggi. Semuanya akan berdengung kalau di frekuensi mid ke bawah. Maka kalian akan cenderung potong. Akhirnya apa? Audio kalian akan kehabisan energi. Frekuensi yang semakin banyak dipotong, energinya akan hilang. Yang terjadi apa? Audio kalian jadi lemes, jadi tidak bertenaga, jadi tidak padat. Itulah yang kalian sebut dengan mas audionya tipis, mas tidak tebal. Karena apa? Frekuensinya banyak terbuang. Itu kalau konteksnya, kasusnya dari itu tadi, kalian swapping ya. Ada lagi kasus yang lainnya. Apa contohnya? Yaitu adalah ketika kalian rekamannya tidak proper. Rekaman tidak proper itu bagaimana? Rekaman di mana salah satu contohnya adalah kalian membawa banyak noise. Kalian rekaman dengan banyak noise. Yang terjadi kalian ingin menghilangkan noise tersebut. Katakanlah aja noise-nya ini ya, kayak ngeses gitu, jadi gitu. Nah, kalian berusaha menghilangkan itu dengan potong high frekuensi, dengan menggunakan noise cancelling, dengan menggunakan noise reduction, dengan menggunakan noise suppressor. Apapun itu kalian lakukan dalam satu track, noise-nya itu hilang, betul, noise-nya berkurang. Tetapi apa yang dikorbankan? Frekuensinya, EQ-nya. Jadi tidak sehat, tidak benar. Nah, maka rekamanlah dengan data yang proper sehingga kalian tidak perlu banyak membuang frekuensi yang akhirnya mengorbankan energi dari audio kalian. Itu teman-temannya. Kemudian kesalahan yang selanjutnya, atau mungkin ini kesalahan yang keempat ini mungkin ya. Kalian hitung sendiri ya. Yaitu adalah menghafal angka atau menghafal parameter dari sebuah tutorial. Nah, ini yang berulang kali aku tegaskan ke kalian, bahkan di kontenku, di live streaming, aku selalu tegaskan ini ke kalian bahwa jangan menghafal dari konten-konten tutorial. Jangan menghafal dari konten-konten edukasi. Jangan menghafal dari praktek-praktek channel A, channel B, channel C. Mas, aku nonton di kontenmu vokal itu di boost di 8.000-nya, di boost 10.000. Di boost 10 dB kok 10.000. Terus mas, aku nonton videonya di channel B, itu katanya kalau mixing vokal di low cut 80. Mas, aku nonton di channelnya si C, katanya kalau mixing snare itu 1000-nya di boost 5 dB. Kalian menghafalkan itu. Nah, itu kesalahan. Kenapa teman-teman? Karena setiap data yang kita miliki berbeda. Contoh vokal. Kalian nonton vokal di channelku aja deh. Kalian nonton tutorial mixing vokal atau EQ vokal di channelku. Yang kalian dengar, yang kalian tonton, yang kalian lihat parameternya adalah dengan vokalisku. Dengan vokalis si A, mikrofonnya apa, soundcardnya apa, ya toh? Sedangkan kalian nanti meng-EQ dengan vokalis kalian sendiri. Karakter vokalisnya beda, dengan mikrofon yang berbeda, ruangan yang berbeda, soundcardnya berbeda, preampnya berbeda. Pasti suara yang di-capture juga berbeda. Sehingga frekuensi yang di-adjust juga harusnya berbeda. Karena masalahnya pasti tidak sama. Jadi jangan menghafal, mas, di channelnya ini 10.000-nya di boost untuk mendapatkan clarity. Terus kalian mempraktekkan hal yang sama. Padahal data audio kalian sudah tergolong high frekuensinya cempreng, high frekuensinya berlebihan, di mana harusnya 10.000-nya justru malah di-cut. Tetapi karena kalian menghafalkan dari tutorial, kalian ikut-ikutan. Akhirnya jadi apa? Jadi over high frekuensinya. Wong harusnya di audio kalian potong.
malah kalian boost hanya karena kalian hafal. Oh, kalau mixing vokal di boost 10.000-nya untuk jadi clarity, untuk mendapatkan airy-nya dan lain sebagainya. Oh, di area 200 sampai 300 dipotong 10 dB biar tidak rumble. Padahal di audio kalian kasusnya mungkin cukup dipotong 2 dB aja atau bahkan cuman 1 dB. Kalau sampai 5 dB, akhirnya apa? Bukan rumble-nya aja yang hilang, tapi bodinya juga jadi hilang. Audio kalian jadi cempreng, jadi tipis, jadi tidak gemuk kalau kalian yang bilang. Kasus di video yang kalian tonton, yang kalian hafalkan, ya memang dia kasus rumble-nya ekstrim. Maka perlu di-cut cukup banyak sampai 4-5 dB, katakanlah begitu. Nah, maka jangan menghafal tutorial, tapi ketahui konteksnya dulu. Gitu teman-teman ya. Jadi kurang lebih itu teman-teman ya, 3 atau 4 tadi kesalahan kalian dalam meng-EQ audio kalian. Semoga setelah nonton video ini kalian tidak lagi melakukan kesalahan-kesalahan itu dan lebih teliti lagi, lebih aware lagi dengan apa yang kalian mixing, apa yang kalian lakukan. Ingat, mixing in context, bukan in solo. Namanya saja mixing, mencampur, bukan mensolo. Oke teman-teman, sampai di sini aja videonya. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan coba tulis di kolom komentar. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu. Bye bye teman-teman. God bless you.